Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Haji Mabrur, bagaimana meraihnya. Alhamdulillah, narasumber kita pada kesempatan kali ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Sobahus Surur Syamsi MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Mas Islah gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak Kiai, kan Idul Adha kan sudah selesai. Terus jamaah haji sudah mulai berdatangan nih. Yang reguler sudah mulai berdatangan. Nah, ini kita mau ngebahas terkait Haji Mabrur, bagaimana meraihnya. Seperti biasa nih Pak Kiai, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama teman-teman kreatif. Nah, yang pertama nih Pak Kiai, Mabrur itu tuh apa artinya Pak Kiai? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, ini pertanyaan pertama kali tentang mabrur. Kata-kata mabrur ini tentu saja bahasa Arab dari kata-kata bar ya buru bir. Nah, bir. Kita kalau kata-kata bir itu kemudian keingat di telinga kita birrul walidain. Nah, yang diterjemahkan menjadi berbakti kepada orang tua. Nah, kata-kata bir itu dihubungkan dengan haji menjadi mabrur dalam bentuk isim maf'ul yang artinya di. Nah, kalau birrul walidain berbuat baik kepada orang tua, mabrur artinya dibaiki, diperbaiki. Siapa yang diperbaiki? Jamaah haji. Siapa yang memperbaiki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mabrur itu lebih dari sekedar makbul. Nah, kalau makbul, haji yang diterima hajinya. Mabrur lebih dari sekedar diterima, bahkan diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Akidahnya. Apa yang diperbaiki? Kesucian jiwanya. Apa yang diperbaiki? Perilakunya. Nah, yang tadinya sebelum berangkat haji perilakunya enggak karuan, setelah haji menjadi lebih baik. Perilakunya, sikapnya, akhlaknya, sampai kemudian ibadahnya, sampai kemudian keimanannya, semuanya diformat ulang, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut mabrur, orang yang diperbaiki. Orang yang diperbaiki imannya, diperbaiki perilakunya, diperbaiki akidahnya, diperbaiki sopan santunnya, diperbaiki akhlaknya, dan begitu seterusnya. Baik. Nah, ini luar biasa ya. Udah dapat mabrur, terus tadi apa lagi Pak? Makbul diterima. Nah, habis itu mabrur. Habis itu baru mabrur. Yang mudah-mudahan jamaah haji kita mendapatkan kedua-duanya Pak Kiai. Amin, insyaallah. Nah, lalu dalam perjalanan haji itu kan dikategorikan sebagai jihad fisabilillah. Betul. Nah, ini apa maknanya Pak Kiai? Betul. Jadi haji, ya, ibadah haji itu bagian dari ibadah jihad fisabilillah. Kenapa? Karena nilai perjuangannya. Nilai perjuangannya itu luar biasa berat. Hampir senilai jihad fisabilillah dalam makna
perang di jalan Allah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya, perang yang di medan perang fisikal itu. Karena berangkat atau menuju ke tanah suci itu juga penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Apalah lagi jamaah haji dari Indonesia yang jauh itu, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak untuk bisa berangkat sana tidak cukup hanya punya duit, ya, tidak cukup hanya sehat, tapi juga harus ngantri. Betul. Ngantri dalam waktu yang panjang. Sudah ngantri pula kena pandemi COVID, mundur lagi. Maka kemudian berangkat dan bisa melaksanakan berbagai ibadah di tanah suci sampai kembali lagi, itu luar biasa. Maka diganjar sebagai balasan jihad fisabilillah. Andai kata nanti tidak kembali umpamanya, maka insya Allah mereka menjadi syuhada, menjadi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ada peristiwa beberapa yang mungkin tidak, tapi mudah-mudahan semuanya kembali di ini. Alhamdulillah jamaah kita, jamaah Al-Azhar kembali ke tanah air lengkap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, baik, oke. Haji ini kan diawali waktu itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, itu bisa diceritakan nggak Pak Kiai, sejarahnya itu seperti apa Pak Kiai? Iya, kita kalau melihat peristiwa hajinya Rasulullah dan para sahabat itu hanya sekali dalam berhaji. Tapi proses untuk di tahun 10 untuk bisa haji itu dimulai sejak tahun ke-6 kenabian. Sejak tahun ke-6 Hijriah. Ketika mereka ingin melakukan haji kecil yang disebut dengan umroh pada tahun ke-6 kenabian, ya, dari diriwayatkan ada 1.500 jamaah haji kecil, jamaah umroh yang mereka ingin melakukan umroh. Tentunya sambil karena mereka hijrah ke Madinah dan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. 6 tahun nggak pulang kampung. Mereka para muhajirin asalnya di Mekah. Nah, di sana belum pulang. Maka banyaklah yang daftar. Kalau gitu banyak yang daftar ini untuk berangkat. Dan berangkatlah mereka menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Plus nanti sambil nengok-nengok ini, kan dulu belum ada belum ada telepon, kangen banget itu keluarganya, rumahnya dan sebagainya yang ditinggalkan itu. Ini nggak ada komunikasi. Lihat di sana. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tahun ke-6 tuh ditolak oleh penguasa Maka waktu itu Abu Sufyan yang masih belum masuk Islam, masih di Madinah, ditolak. Tentu anak-anak muda yang masih kayak Umar bin Khattab umpamanya, orang kita serang saja, kita lawan kita ini nggak ada berbuat jahat, kita ini ingin umroh kok dihalang-halangi. Tapi versinya tentu saja versi musuhnya Abu Sufyan, ini jangan-jangan pura-pura doang, ya kan? Jangan-jangan ininya umroh tapi nanti habis itu nguasain dan lain sebagainya lah. Ditolak. Subhanallah, Rasulullah dengan penuh bijaknya meredam 1.500 sahabat ini yang mau untuk bisa menenangkan. Dan udahlah kita yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Di Hudaybiyah, di tempat lokasi namanya Hudaybiyah, perjanjian itu untuk kembali pulang dengan harapan kita bernego lagi tahun depan kita bisa baliklah. Tahun depannya kemudian ada berapa? Itu pun tidak banyak karena negonya tidak bisa dilakukan. Tahun berikutnya lagi ada sebagian ini dan Rasulullah tidak ikut. Baru kemudian tahun ke-10 bersama dengan Rasulullah dikisahkan sampai berjumlah 3.000 berapa begitu perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah dengan serangkai berbagai rangkaian yang menjadi rukun dan wajib haji serta sunnah-sunnahnya yang diajarkan itu. Dari sejak mulai ihram, kemudian
nanti kemudian tawaf, ya, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian nanti ini peristiwa umrohnya, kemudian peristiwa hajinya, wukuf di Arafah, dan begitu seterusnya dalam rukun-rukun ibadahnya. Baik, Pak Kiai. Nah, lalu nih Pak Kiai, dalam Al-Quran itu disebutkan selama haji itu tidak boleh rafats, fusuk, sama jidal. Nah, ini bagaimana dengan perilaku pasca kepulangan dari haji ini Pak Kiai? Iya, sebagaimana yang dikutip di dalam Al-Baqarah 197, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafas, fusuk, jidal. Apa itu rafas? Rafas adalah upaya untuk mengumbar kata-kata, omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang penuh dengan kejelekan-kejelekan. Nah, lalu fusuk, wala fusuk, wala rafatha, wala fusuk, wala jidal. Fusuk dimana sebagai menjauh. Udah ngerti tentang kebenaran, ajaran, tetapi sengaja melanggarnya. Udah tahu tentang keburukan, tapi sengaja dikerjakan. Udah tahu ini kebaikan, tapi tidak mau melaksanakan. Nah, ini fusuk. Wala jidal, dan jidal itu perkelahian, perdebatan, ya, permusuhan, ya. Nah, selama haji itu tidak boleh dilakukan. Tentu selama haji ini merupakan pelajaran, merupakan latihan. Minimal selama haji ini saja tidak boleh 3 itu. Tidak cukup hanya pada waktu haji, tapi efeknya juga upayakan para hujjaj, para jamaah haji untuk menjaga lisan. Fusuk kaitannya dengan perilaku, untuk menjaga perilaku, dan kemudian tidak untuk melakukan kedamaian. Jangan ada permusuhan di antaranya. Dan justru efek terpenting dari mabrur itu adalah setelah pulang dari tanah air. Memang ada mabrur dari awal persiapan berangkat, mabrur saat di tanah suci, dan mabrur ketika di tanah air. Tentu tidak cukup sampai persiapan dan selama di sana. Insya Allah jamaah haji melakukan itu selama. Tetapi yang terpenting begitu pulang ke tanah air tetap menjaga kemabruran haji. Nah, pakai biasanya nih ya, yang sering terjadi itu nih banyak yang kurang bisa menjaga lisan gitu nih. Iya. Kadang di sana tuh memang bener ya Pak Kiai. Jadi apa yang kita pikirkan walaupun nggak kita lontarkan gitu, tapi kita pikirkan itu langsung kejadian gitu Pak Kiai di sana tuh. Iya. Balasannya tuh kontan gitu di sana tuh. Atau seperti apa Pak Kiai itu? Ya, wallahu a'lam. Ada peristiwa-peristiwa yang banyak cerita yang diceritakan oleh para hujjaj. Ya, itu bisa dipahami karena kawasan itu adalah tanah suci. Tanah suci yang bisa masuk ke dalamnya haruslah orang-orang yang suci. Orang-orang yang kotor yang hendak masuk ke dalamnya akan disucikan, akan dibersihkan. Maka cara-caranya Allah yang Maha tahu bagaimana proses pensucian orang-orang jamaah yang haji yang datang ke sana itu. Ada mungkin peristiwa yang dalam rangka mensucikan itu tiba-tiba jatuh, tiba-tiba terlempar, tiba-tiba pusing, kemudian nyasar, tiba-tiba itu mudah-mudahan adalah cara yang dilakukan oleh Allah dalam rangka mensucikan para hujjaj. Dan oleh karenanya para hujjaj ketika menerima kenyataan seperti itu menghadapinya dengan tabah, dengan sabar,
dan yakin bahwa yang terjadi itu ada maksud baik yang Allah berikan kepada Bapak Ibu para hujjaj itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah memabrurkan, Allah membaikkan yang tadinya kurang baik dijadikan menjadi baik, sehingga namanya mabrur. Nah, tadi Pak Kiai kan bilang kalau mabrur itu kan ada mabrur di tanah suci sama ada mabrur di tanah air. Nah, apakah mabrur di tanah suci ini mempengaruhi mabrur yang di tanah air ini nanti gitu Pak? Iya, mestinya begitu. Nah, mestinya begitu. Mabrur waktu persiapan, ya. Mulai dari niatnya, jangan berhaji itu pengen dapat gelar H atau hajah, haji atau hajah, atau haji itu supaya nanti saya terpilih menjadi anggota DPR atau menjadi Kades. ketua desa atau ketua RT atau apa, bukan begitu. Tetapi niatkanlah bahwa saya ingin mensucikan diri dalam rangka menjalankan rukun yang kelima dengan cara ibadah haji. Persiapan niatnya, persiapan bekalnya, ya, bekal dana dan sebagainya, jangan sampai dari uang-uang yang tidak halal umpamanya. Kemudian persiapan ilmunya, nah, ini untuk menunjang supaya bisa mabrur. Betul. Nah, ilmu nanti apa saja rukun-rukunnya dipelajari sedemikian rupa, dan itu sudah dilaksanakan sampai kemudian pelaksanaan ketika di sana. Melaksanakan sesuai dengan syariat ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana tawafnya yang benar, bagaimana sa'inya yang benar, bagaimana tahallulnya, bagaimana wukufnya, bagaimana mabit di minanya, dan semua ibadah-ibadah di sana dilakukan dengan benar sesuai dengan syariatnya. Nah, maka dia akan menjadi mabrur ketika di tanah suci. Begitu pula ketika di sana menjaga tadi rofas, fusuk, jidal, ini dijaga betul. Omongannya, lidahnya dijaga betul, ditata betul, fusuknya juga begitu, perilakunya ya, dengan rombongan ya, ketika di kamar, ketika bersama-sama dengan orang banyak, sampai kemudian tidak ada pertengkaran, perdebatan dan sebagainya. Itu semuanya mengarah kepada Bapak Ibu jamaah haji menjadi manusia mabrur. Nah, baru kemudian sampai ke tanah air. Akan kalau dalam waktu katakan 40 hari selama di sana bisa menjaga ini ya, kebaikan-kebaikan ini, kemabruran ketika di persiapan dan ketika di tanah suci, harapannya semestinya seyogianya, seharusnya gitu, berefek pada perilaku ketika di tanah air. Baik. Nah, jadi persiapan yang harus justrunya disiapkan itu adalah lebih kepada pengetahuan terkait dengan rukun-rukunnya gitu ya Pak Kiai ya. Terus apa yang menjadi haji itu dikategorikan menjadi sah atau mabrur gitu ya kan. Nah, bukan malah justru tempat belanja yang yang murah di mana gitu ya kan, segala macam. Jadi bukan kayak gitu yang harusnya dipelajari gitu kan. Pasar-pasar ya. Tawafnya lebih banyak di pasar daripada di Masjidil Haram ya gitu. Nah, lalu nih Pak Kiai, bagi kita nih yang belum bisa berhaji, apakah bisa menempuh jalur mabrur? Nah, kalau memang bisa, itu bagaimana cara menempuhnya Pak Kiai? Iya. Bagi jamaah haji dan bagi kita yang belum berangkat haji atau sudah berangkat haji, menjaga tetap mabrur ya, itu bisa dilakukan di tanah air. Kalau ketentuan sesuai dengan syariatnya, maka di suasana haji itu ada beberapa hal. Umpamanya ketika di Arafah, maka kita yang di sini melakukan puasa Arafah. Ketika mereka di 10 hari ya, di 10 hari wal fajri wal layalin ashr, 10 malam di awal Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, dan itu menunjang kita bisa setingkat kemabruran jamaah haji. Apa saja? Banyak hal yang ini kita bisa melakukan, memperbaiki tata cara sholat kita
baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lalu nanti ada yang dalam 10 itu puasa itu. Nah, puasa yang kita lakukan kemarin, ada yang puasa hanya Arafahnya saja boleh, atau dengan tarwiyah dan Arafah boleh, bahkan ada sunnah untuk melaksanakan sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 jangan. 11, 12, 13 jangan. Ya. Nah, karena ini hari raya dan hari tasyrik. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, walaupun kita belum mampu untuk berangkat haji, insya Allah pahalanya tidak kalah. Bagian juga dari jihad fi sabilillah. Nah, lalu ada di dalamnya sholat Idul Adha. Dengan caranya yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Tidak hanya cukup dengan sholat Idul Adha, diikuti dengan ada khutbah. Khutbah Idul Adha. Kalau di Arafah, di sana ada khutbah wukuf di Arafah, di sini ada khutbah hari raya. Itu mendengarkan nasihat-nasihat dari khotib tentang pentingnya kurban. Habis itu, kegiatan positif lainnya untuk mendapatkan kemabruran, walaupun kita tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji, dengan apa? Kurban. Oh, dahsyat sekali tentang kurban ini. Dengan mempersiapkan minimal 1 tahun sekali untuk bisa memotong binatang ternak yang kita miliki. Mungkin kambing, mungkin sapi, mungkin unta kalau di dalam rangka bersyukur kepada Allah atasnya. Maka mabrur bisa diraih dengan cara-cara itu. Dengan cara-cara vertikal, dengan cara-cara horizontal. Nah, berarti ketika kita di tanah air, Pak Kiai, kita kan melakukan serangkaian kegiatan ibadah itu ya. Dari tadi ada puasa tarwiyah, terusnya ada puasa Arafah, terus takbiran, sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau kita melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut, itu bisa mendapatkan predikat mabrur juga gitu, Pak Kiai. Insya Allah, Allah akan mabrurkan. Apa mabrur tadi? Allah akan perbaiki. Ya, Allah akan perbaiki. Kalau kita diperbaiki oleh Allah, maka kita adalah mabrur. Nah, oleh karenanya, mudah-mudahan walaupun belum bisa berangkat sana, Allah ketika di musim haji itu kita juga turut diperbaiki oleh Allah, baik keimanan kita, baik akhlak kita, perilaku kita, tutur kata kita, sehingga kita dikategorikan setingkat dengan haji mabrur meskipun tidak bisa berangkat ke tanah suci. Nah, lalu nih Pak Kiai, apa amalan yang bisa kita lakukan setelah kita berhaji? Ya mungkin tadi untuk menjaga kemabruran itu sendiri gitu kan, pasca dari kita kepulangan dari haji. Lalu apa pesan Rasulullah terkait hal tersebut? Saya kira kita bisa menengok hadis Rasulullah terkait dengan berbagai amalan-amalan yang kita bisa lakukan sehingga kemabruran jamaah haji dan termasuk kita semuanya yang mendapatkan predikat haji di 10 hari atau di musim haji ini, terus di luar musim haji juga predikat mabrur itu masih kita jaga. Umpamanya Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah afsus salam. Afsus salam. Apa itu afsus salam? Sampaikanlah salam. Ucapkanlah salam. Ketemu dengan teman mengucapkan salam. Ketemu dengan siapa di mana, jangan lupa assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Di dalamnya kandungan doa yang luar biasa untuk menyebarkan salam. Apa itu salam? Damai. Apa itu damai? Menciptakan suasana tentram, teduh, nyaman, enak, tidak saling gontok-gontokan. Problem di masyarakat kita sekarang ini kan masing-masing enggak di dunia medsos, enggak di dunia nyata, yang terjadi ini kan ribut saja ini aman ini ya. Kita mulailah dengan afsus salam.
Yang kedua, setelah afsus salam apa? At'imut ta'am, kata Rasulullah. Apa itu at'imut ta'am? Apa namanya? Kasih makan makanan. Berilah makanan. Kepada siapa? Kepada semua. Terutama yang sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan. Apa maknanya? Membagi rizki dari yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain. Mulai dari keluarga kita sendiri, kalau sudah cukup dengan keluarga sendiri, tetangga kita dan seterusnya. At'imut ta'am, ngajak makan. Nah, digambarkan di Idul Adha juga itu kita ajak makan, nyembelih ini kemudian dibagi-bagi makan. Dan dengan membagi, maka itu inti dari menyayangi dan mencintai. Omong kosong, bilang suka, bilang senang, bilang cinta, tapi nggak mau ngasih. Ngasih makan simbol dari menyayangi. Contoh Rasulullah, kisah Rasulullah, ya, yang memberi makan, menyuapi seorang Yahudi yang buta itu, ya, yang dalam kisah itu, ya, yang apa efeknya? Meskipun dia cuap-cuap benci Rasulullah, apa sih? Masuk Islam. Akhirnya menyayangi, memeluk Rasulullah. Wah, ini menyayangi. Ini yang ke apa tadi? At'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Apa itu silul arham? Wasilul arham, sambungkan, hubungkanlah al-arham, silaturahim. Ya, jangan putus silaturahim. Ya, antar saudara, ya, baik saudara kandung maupun saudara seagama, saudara sebangsa, saudara setanah air, ya. Ini saudara-saudara kita upayakan untuk mencari teman, bukan mencari lawan. Mencari sahabat, bukan mencari permusuhan dengannya. Maka silul arham, orang-orang yang pernah kita komunikasi dengan dia lama nggak komunikasi, nyambung lagi. Ini mabrur, at'imut ta'am mabrur, tanda-tanda silul arham. Ini, nah yang keempat yang adalah wa sallu bil laili wan nasu niyam. Apa itu namanya? Sholatlah di tengah malam di saat yang lain tidur. Ini dahsyat hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendiri hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk vertikal. Jadi yang vertikal satu, yang terakhir yang empat, yang tiga itu kepada horizontal. Nah, ini mabrur. Mabrur itu tidak hanya kemampuan dia untuk menjaga yang bentuknya vertikal, yang bentuknya komunikasi kepada Allah, tetapi mabrur itu juga kita jaga dengan cara memperbaiki hubungan sosial kita. Baik, oke. Ini menarik. Jadi apa namanya? Dengan 4 hal tersebut ya Pak Kiai, mudah-mudahan para jamaah haji yang sudah pulang ke tanah air itu bisa terjaga kemabrurannya dengan mengerjakan atau melaksanakan keempat hal tersebut. Nah, ini yang terakhir Pak Kiai, seperti biasa pesan dan nasihat Pak Kiai ini untuk sahabat Al-Azhar semua agar dapat meraih dan juga mempertahankan predikat mabrur tersebut. Ya, baik para sahabat Al-Azhar yang berbahagia, tentu ini ada dua kelompok yang baru pulang haji dan kelompok yang ada di tanah air yang tidak berangkat haji. Bagi yang baru datang dari dari jamaah haji, artinya menambah jumlah jamaah atau jumlah kaum muslimin yang mabrur. Sudah nggak tahu sudah berapa juta itu. Ditambahi lagi dengan yang sekarang ini sekitar 100.000
jamaah yang akan datang ke Indonesia dan menambah jumlah mabrurnya ini. Ini satu kelompok. Kemudian yang kelompok kedua adalah mereka yang dulu sudah pernah haji, entah 3 tahun yang lalu, entah 10 tahun lalu, yang masih ada, yang ada di tanah air yang tidak berangkat tahun ini. Semuanya ingin menempuh jalur mabrur itu, dan oleh karenanya diupayakan agar kemabruran ini dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara keseluruhan adalah bagaimana kita menjaga hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas, sehingga perilaku kita menjadi seimbang. Jangan sampai terjadi bahwa jamaah haji yang pulang ke Indonesia hanya mengekspos nilai-nilai spiritual, hubungan vertikal saja kepada Allah, sementara yang hubungan horizontal, berbaik, silaturahim, menjaga perdamaian yang tadi ini dilupakan. Atau sebaliknya, yang dipentingkan, yang difokuskan, yang urusan-urusan hubungan horizontal saja, tapi kemudian melupakan masjid, melupakan ibadah yang sifatnya vertikal. Jadi harus seimbang, harus berupaya untuk menjaga kemabruran dengan cara menyeimbangkan antara ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya langsung, yang sifatnya vertikal, maupun ibadah-ibadah yang ghair mahdoh, ibadah istimaiyah, ibadah yang hubungan dengan masyarakat, dengan sosial. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan dan menjaga kemabruran itu. Amin. Ya, baik, demikianlah sahabat Al-Azhar tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita yang belum berhaji atau belum berkesempatan Pak Kiai ya untuk berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk bisa menuju ke tanah suci. Dan juga yang saat ini jamaah haji kita yang masih ada di tanah suci, mudah-mudahan segera bisa kembali ke tanah air dan juga berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya mendapatkan predikat haji mabrur. Sekian sahabat Al-Azhar, sampai jumpa lagi dalam tema-tema selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar.